Sudah? Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Mempelajari modul 1.4 tidak mungkin bisa kita lupakan pada modul-modul sebelumnya. Modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Pada modul 1.1 ada refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewanto. Kemudian modul 1.2 kita mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewanto. Di sana kita diajarkan bahwa pada diri anak didik kita sudah memiliki potensi atau kodrat alam masing-masing. Sehingga tugas kita sebagai guru adalah menuntun agar potensi-potensi tersebut, kodrat alam tersebut tumbuh berkembang sesuai dengan harapan. Kodrat zamannya, sosial masyarakat, budaya masyarakat, dan budaya di sekolah, itulah yang akan melingkupi perkembangan potensi yang ada pada diri anak didik kita. Sehingga potensi mereka tumbuh berkembang sampai mereka menemukan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Di modul 1.2 kita mempelajari tentang adanya nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai harus termanifestasi betul dalam diri kita sehingga kita mampu untuk mewujudkan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak yang bisa kita jadikan sebagai acuan, yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima adalah reflektif. Sedangkan peran-peran yang bisa kita mainkan, bisa kita lakukan sebagai guru penggerak, yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi coach atau pelatih bagi guru-guru yang lain. Kemudian yang ketiga, kita mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi kita. Bisa di KKG SD atau kita di MGMP sesuai mapel masing-masing. Kemudian yang ketiga, modul 1.3, kita bicara tentang visi guru penggerak. Kita tentunya punya cita-cita yang tinggi. Dan harapan, cita-cita, tujuan itu akan bisa kita wujudkan ketika kita punya visi dan langkah yang jelas. Sehingga kita bisa mencapai tujuan tersebut. Sehingga kita bisa memulai dari menginventarisir aset yang ada pada sekolah kita, pada diri kita. Apa kekuatan yang kita miliki sehingga IA atau inquiry apresiatif itu membuat kita menjadi sadar bahwa ternyata kita harus melangkah dengan cara inventarisir aset kita, apa kekuatan yang kita miliki, sehingga kita berbicara pada aset. Sejauh mana kekuatan yang ada pada diri kita, sekolah kita, untuk mewujudkan visi yang sudah kita susun bersama.
Kemudian setelah inquiry apresiatif sudah, aset sudah kita temukan, inventarisir kekuatan sudah ditemukan, kita bisa menuangkannya dalam kanvas bagja. Apa itu kanvas bagja? Langkah-langkah. Yang pertama adalah buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. J-nya jadikan rencana. Kemudian A yang terakhir adalah atur eksekusi. Kemudian modul 1.4 kita diajari tentang menciptakan budaya positif di sekolah dan juga di kelas. Kita menciptakan keyakinan-keyakinan positif di kelas. Kemudian kita juga meyakinkan anak didik kita tentang adanya budaya-budaya positif. Yang itu bisa kemudian menjadi pegangan anak didik kita untuk bisa berperilaku yang baik sehingga mampu untuk mendorong potensi yang ada dalam dirinya sampai kepada tujuan yang diharapkan. Di 1.4 juga kita diajarkan tentang adanya segitiga restitusi. Bagaimana kita menanggapi atau bagaimana kita menangani persoalan yang ada pada anak diri kita. Kemudian fungsi kontrol kita sebagai apa? Pembuat hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau bahkan sebagai seorang manajer. Dan ingat pula bahwa anak didik kita memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Di antaranya kesenangan, kemudian penguasaan, kemudian hak untuk hidup, kemerdekaan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.